juga mengingatkan kalian untuk ngisi Moodle, jadi ini statusnya pengganti. Siang ngisi nggak apa-apa, tapi malam ini ngisi lagi ya. Tolong Moodle-nya udah saya bikinkan attendance yang baru yang jam malam ini. Tolong diisi. Bisa ketemu nggak itunya Moodle-nya? Tolong dicek dulu. Ya, tolong isi attendance lagi ya. Teman yang yang belum kelihatan diingatkan, tapi sebenarnya nanti saya bisa bantu klikkan sih, tapi kalian yang hadir tolong ngeklik sendiri ya. Nanti soalnya catatannya di fakultas, insya Allah kalau pengganti semua dia nggak masuk sih, cuma kalau kalian bisa ngeklik sendiri itu lebih bagus. Kita akan mulai kuliah ya, hari ini kita mau bahas soal-soal gitu, membahas ini kalau soal gini jawabannya gimana gitu. Ada Jihad, ada ya Jihad? Kok dari dulu saya mintanya Jihad yang mimpin doa. Faisal ada? Faisal Hafiz Dinata ada? Ada nggak Faisal Hafiz? Ziven Sakila Akbar ada? Ada Bu. Boleh pimpin doa. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Nah, kita akan masuk ke latihan soal ya. Jadi saya akan lihat appendix Gareth. Nanti Excel apa itu nanti kita bahas belakangan. Sekarang kita lihat yang appendix di buku Gareth. Insya Allah nanti saya kasih feedback untuk yang Excel lain waktu. Kita masih ada sekali pertemuan jatahnya. Cuma memang belum tahu nanti kita kuliahnya kapan ya. Kalau tanggal 26 itu statusnya nggak libur sebenarnya. Kalian kalau kuliahnya tetap Jumat tanggal 26 harusnya bisa ya? Boleh komen? Ada yang pergi Natalan atau keluar kota nggak? Yang tanggal 26 yang ada hambatan. Kan tanggal 26 itu statusnya masuk ya? Betul nggak ya? Jumat kan? Minggu depan? Ya, tanggal 2 kita besok pas 25 ya Natalan ya? Ya Bu. Oh, karena pas Natalan statusnya kita nggak boleh kuliah sih memang. Maksudnya harus ada kuliah pengganti gitu statusnya, karena itu hari libur. Nah, menurut ITENAS, kita tidak boleh kuliah tanggal 25 gitu, karena itu hari libur kalian gitu, hari libur saya juga sih. Tapi saya tanya jadinya, kalau kita perlu sekali pertemuan lagi kapan ya? Ada yang bisa komen kira-kira kapan? Mau tanggal 28 gitu? Gimana? Tanggal 28, 29? Oh, udah nggak ada kuliah? Oh, oke. Ya, 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 ya. Kalau gitu ini ya, nanti tulis di grup aja kayak kemarin ya, yang angkatan 2018 bisa tanggal 21, 22 gitu ya. Alternatif pengganti kuliah minggu depan, nanti paling perwakilan angkatan kayak kemarin ya, biar kecuali ada yang khusus, misalnya angkatan itu tapi ngambil kuliah lain, kan bisa aja ya. Tapi yang ditulis kasusnya, nanti kan saya punya datanya berapa orang yang ini apa. Kalau emang nggak bisa harus bilang gitu. Jadi 18 kan agak banyak pesertanya ya. Angkatan 18 yang ikut Ekpro kan banyak. Ya memang karena angkatan ya. Jadi 21, 21, 22 bisa ya. Angkatan 17 bisa nggak? 21, 22 jam berapa bisa nggak? Angkatan 17? Kalau nggak nanti kita tulis di grup ya. Nanti biar nggak ini supaya semuanya ikut respon. Oke, nanti saya tulis di WhatsApp insya Allah. Nah, sekarang
Kemungkinannya Selasa sih tanggal 22 karena tanggal 21 kayaknya saya banyak harus dikerjakan. Jadi mungkin kalau kita pilih waktu tanggal 22 mungkin. Bentar ya, ini WhatsApp Zoom saya tuh bersembunyi, ini saya harus mencari. Link Zoom saya kok hilang dari mana? Ini dia. Mana ya? Setiap kali saya mau nyari Zoom kok hilang. Ini. Oke, kita lihat latihan soal di sebentar. Yang hadir di sini sekarang ngisi Moodle ya, biar nggak lupa. Tadi siang rencana saya sebenarnya mau kalian ngisi aja gitu biar tinggal kuliah malam ini, tapi saya lupa jadi harus ngurus status sebagai pengganti sehingga sebaiknya kalian ngeklik Moodle sekarang. Sebentar kok jadi begini. Ini garetnya sudah kelihatan nggak? Sudah terlihat, Bu. Udah, Bu. Nah, sekarang ini ya, kalian bawa urat-uratan ya, kertas, pulpen, pensil, kalkulator. Kalau mau pakai Excel juga bisa, karena ini mau hitung-hitungan kita. Sebentar, ini biar bisa kebuka dua-duanya. Saya atur dulu. Lambatnya terlalu banyak yang dibuka. Saya close dulu. Karena terlalu banyak yang saya buka. Oke, sekarang kita akan latihan soal 51, jadi tentang penggunaan parameter yang terakhir kita pelajari. Ini 51 adalah penggunaan capitalized cost dan present worth of annuity. Ya. Nah, ini contoh kasusnya, perhatikan soalnya ya. Ini sepertinya kita pernah bahas ini ya, pernah nggak? Belum? Atau udah? Soal kayaknya pernah dibahas ya. Waktu bab 5 kan kita udah bahas ini, bukan? Ada yang komen? Lupa. Ada yang bisa komen? Kita udah bahas ini belum? Latihan soal bab 5. Ada yang bisa jawab? Halo, ini ada yang mendengarkan saya nggak? Ini belum dibahas. Waktu kita belajar bab 5, ada yang disebut present worth of annuity. Ingat? Yang ngitung asuransi itu loh.
Kalau kalian punya dana pensiun, atau dana asuransi, menyimpan uang rutin sebanyak sekian tiap tahun, nanti waktu pensiun, dana pensiunnya diambil dapat uang sekian. Pernah saya bahas kan? Pernah, Bu. Oke, nah sekarang ini contoh kasus penggunaan untuk di bidang teknik kimia, itu namanya, yang kita bahas waktu itu kan namanya present worth of annuity. Kalau ini harus lihat slide-nya sih. Ini kalau saya terlalu banyak yang dibuka suka lelet, jadi tolong cek. Kalian bisa sekarang kalau kalian bisa buka juga handout yang bab 5 yang ada present worth of bab 6. Handout yang bab 6 ada yang namanya capitalized cost sama present worth of annuity. Sudah bisa disiapkan coba supaya tahu ini contoh soal yang mana gitu. Ada disiapkan bisa? Ini Iya, saya stop share. Sambil nyiapin itu ya biar kalian tahu nih kita bahas yang mana sih gitu. Karena kalau kalian ini saya stop share dulu, saya cari dulu handout itu biar kalian sambil lihat juga. Bentar di mana? Nah, ini kuliah utilitas kuliah ekonomi ini karena hitungan sebenarnya agak harusnya lebih banyak latihan soal yang benar gitu ya. Pakai Excel, pakai apa, tapi memang kita banyak keterbatasan jadi kita usahakan semaksimal mungkin yang kita bisa ya. Nanti kita lihat apa yang kita bisa lakukan minggu depan untuk kuliah terakhir. Tadi sudah. Tolong beritahu kalau sudah kelihatan ya. Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya, ya kalian ini ya. Ini memang kita ada keterbatasan, jadi kita usahakan semaksimal mungkin ya. Lihat bab 6-nya itu. Ini gimana supaya tidak begini?
Nggak bisa ini. Kenapa jadi gambar? Bentar. Jadi kok jadi gambar? Tunggu sebentar. Ya, kalau lihat di sini ada metode yang pertama, present worth atau present value, internal rate of return, capitalized cost, sensitivity analysis. Bawahnya itu harusnya ada present worth of annuity ya. Down. Up. Sebentar. Mana ya? Nah, present worth of annuity. Ini present worth, capitalized cost. Ya, capitalized cost. Nah, jadi waktu itu ingat ya, capitalized cost itu adalah biaya yang kita simpan misalnya di bank gitu ya, atau di lembaga keuangan yang membuat uang kita ini berbunga gitu ya. Lalu pada akhir umur alat yang kita belanjakan. Jadi pada suatu saat di waktu ke-0 kita membelanjakan uang untuk membeli suatu alat sambil meletakkan uang juga di lembaga keuangan atau di usaha gitu yang membuat ada uang itu berbunga gitu ya. Sehingga pada akhir umur alat itu kita mendapatkan uang sebanyak itu lagi. Jadi ini adalah uang belanjanya, uang untuk belanja sebesar R atau harga alatnya. Ini uang yang disimpan di bank. Anggap saja di bank ya. Nah, ketika uang ini disimpan di bank selama umur pabrik ini, jadi satu ini maksudnya bukan 1 tahun ya, bukan, tapi umur alat yang saya kasih umur. Jadi setelah alat itu berumur sekian tahun gitu ya, itu alat itu makin rusak, tapi uangnya kembali ke seperti semula sebanyak ini, sehingga dia bisa dipakai untuk belanja lagi dan bisa disimpan lagi. Yang disimpan ini nanti sampai akhir umurnya bisa naik lagi, bisa untuk belanja lagi. Itu namanya capitalized cost. Nah, nanti yang satu lagi yang present worth of annuity, seperti dana pensiun yang kita bahas waktu itu. Nah, penggunaannya apa ini? Kesannya kan apaan sih dana pensiun kok dibahas di pabrik kimia gitu. Sebenarnya bukan itu. Kemarin hanya contoh kasus perhitungannya itu contoh kasus yang bisa dipahami mungkin yang itu karena itu keseharian orang melakukannya gitu, nabung di orang-orang tua kalian mungkin punya asuransi semacam itu. Nah, ini contohnya gimana? Contohnya kalau misalnya ada suatu pabrik, ya ini bunyinya gini, menggunakan prosedur capitalized cost ya ini, bisa digunakan untuk membandingkan keuntungan dari penggantian pompa yang sekarang ada, yang harganya 2.000, yang memerlukan penggantian tiap 5 tahun dan perlu biaya maintenance sebesar $300 per tahun, ya. Itu mau dibandingkan dengan kalau kita beli pompa yang baru, harganya 4.000, tapi umurnya 10 tahun dan biaya maintenance-nya hanya 100. Coba dibaca lagi teliti ya. Jadi ini pabriknya atau industrinya itu sudah punya pompa nih sekarang. Harganya 2.000 pompanya. Umurnya cuma 5 tahun. Jadi tiap 5 tahun harus beli pompa baru. Pompa ini maintenance-nya lumayan $300 per tahun. Nah, ada pilihan ketika sekarang sedang mengoperasikan pompa ini yang harga $2.300 per tahun dan harus diganti tiap 5 tahun ini, itu ada iklan nih, ada pompa baru nih, harganya 4.000 sih, 2 kali lipat harganya. Tapi umurnya juga 2 kali lipat. Kan kalau dilihat angka ini kan cocok ya, maksud saya harganya 2 kali lipat, umurnya juga 2 kali lipat. Tapi ternyata biaya maintenance-nya lebih rendah, cuma 100. Ya. Kalau dibandingkan tadi yang tiap 5 tahun maintenance-nya 300, kan kita secara sederhana kita langsung lihat, ya mending yang umurnya lebih panjang dong, kan maintenance-nya cuma 100 per tahun. Nah, apakah benar kalau kita lakukan perhitungan dengan analisis ekonomi ini nanti memang benar-benar lebih untung yang 10 tahun ini gitu. Jadi kita perlu menghitung dari nilai, kita perlu menghitung dengan mempertimbangkan nilai time value of money gitu istilahnya. Time value of money itu nilai uang berdasarkan waktu. Time waktu, time value of money. Ya. Nah, asumsikan bunganya itu simple 10%, kemudian annual interest rate basis, jadi setahun sekali. Nah,
Kalau bunganya setahun sekali simple itu nanti bentuk persamaannya, nah ini pakai capitalized cost. Kita untuk menghitung kasus ini, parameter yang digunakan adalah capitalized cost-nya dari sisi capitalized cost, yaitu dari pembelian pompanya, lalu yang kedua dari maintenance. Maintenance itu ada di bagian bawahnya, ini saya agak kesusahan. Nah ini. Bentar, up. Nah, untuk maintenance kita pakai ini, equivalent capitalized cost. Ini contoh soal saya tulis nih, contoh soal 51386. Yang ini soalnya. Jadi capitalized cost tambah capitalized operation cost. Biaya operasi sepanjang umur alat yang dihitung sebagai present worth of annuity. Jadi nanti yang akan dibandingkan adalah capitalized cost-nya ditambah capitalized operation cost. Kalau dalam hal ini maintenance cost. Ini kan operation itu maintenance kalau di pompa ini. Jadi nanti namanya ECC, ECC, equivalent capitalized cost. Kalau yang hanya dari sisi pembelian namanya capitalized cost saja tadi yang ini. Yang ini capitalized cost. Kalau yang pakai biaya operasi atau maintenance namanya ECC, equivalent capitalized cost. Gimana caranya? Nah, ini tuh ibaratnya seperti kalau kalian ini musim hujan nih, perlu jaket, beli jaket ya. Jaket itu bisa beli jaket yang murah atau jaket yang mahal. Kalau kalian memang punya uang yang cukup untuk beli yang mahal, seringnya jaket mahal itu lebih awet kan gitu ya. Ya. Misalnya kalian sekarang beli jaket yang agak murah, kemudian batas seringkali kan kalau jahitan itu tembus gitu, nggak waterproof jadinya. Kalau jaket yang mahal itu biasanya waterproof, kemudian dia nggak warnanya nggak luntur gitu ya, terus benar-benar kedap air sehingga nggak ngerembes ke dalam, sehingga nggak dicuci pun nggak apa-apa gitu ya. Kalau jaket yang murah nembus, akhirnya kotor gitu kan harus sering dicuci. Jadi kalau kalian ditanya mau beli jaket murah yang harus rajin mencuci, sama beli jaket yang mahal tapi nggak cuci 1 semester nggak apa-apa, itu pilih yang mana? Ibaratnya gitu. Ya. Jadi umurnya yang mahal itu umurnya panjang dan nggak perlu dicuci, atau beli jaket murahan umurnya pendek, rajin nyucinya. Gitu. Kalau kita punya uang yang cukup besar bisa membeli jaket mahal, kan mungkin kalian pilih jaket yang mahal ya biar nggak nyuci. Sama seperti di sini, mendingan beli pompa yang mahal. Nanti umurnya 10 tahun kok, apalagi maintenance-nya murah gitu. Nah, ini perlu dikuantifikasi, jadi pertimbangannya nggak sekedar saya maunya yang itu. Nah, sebagai orang kalau pembahasan secara ekonomi, pertimbangan ekonomi harus pakai angka. Ngitungnya gimana? Harus dihitung capitalized cost plus, ya, pakai ECC tadi. Capitalized cost-nya pakai rumus yang ini, ya. R dikalikan 1 plus seper. Nah, perhatikan ini salah ya, harusnya 1 plus seper. Lihat yang di handout, 1 plus seper. Ya. Ini kalau 1 plus 1 gini sama dengan 2 nanti. 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan. Salah kan jadinya. Harusnya kan 1 plus seper ya. Jadi dikoreksi ini di garetnya salah ketik. Nah, jadi 2000-nya adalah biaya yang harga alatnya. Jadi mau pakai untuk pompa 1 2000, 1 plus seper. Kemudian ini kan 1 plus I pangkat N min 1. 1 plus I pangkat N min 1. Jadi dimasukkan aja 1 plus 0,1 pangkat 5 tahun min 1. Kalau pompa yang mahal, nah ini kan present worth of annuity kita turunkan dulu nanti lihat ya. Sekarang ini pompa yang baru. Nah, kalau pompa yang baru 4.000 dikalikan 1 plus seper 1 plus 0,1 pangkat I-nya tahunnya 10 min 1. Nah, untuk pompa yang lama dapat capitalized cost-nya 5.200, untuk pompa yang baru dapatnya 6.500. Yang berikutnya dari sisi maintenance. Maintenance pompa ngitungnya pakai present worth of annuity yang tadi. Pindah dulu. Mana? Present worth of annuity.
Tunggu. Di bab 6 ini ada ya present worth of annuity agak ke atas. Di atasnya capitalized cost. Ini ya, present worth of annuity rumusnya ini. Nah, kalau tahunan rumusnya T sama ini kan rumusnya adalah C dikalikan 1 plus I pangkat N minus 1 per I dikalikan 1 plus I pangkat N. Ini dapatnya dari sini nih. Tahunan. Jadi C-nya adalah harga maintenance-nya 300, 1 plus I-nya 0,1 pangkat 5 min 1, 0,1 gitu ya. Tinggal dimasukkan. Bu, ini ngapalinnya gimana? Enggak, ini enggak harus dihafalin gitu. Jadi ini tidak untuk dihafalkan, tapi kalian tahu, oh ada rumus untuk ngitung itu pakai ini gitu. Ya. Jadi maintenance saya dihitung untuk 5 tahun akumulasinya berapa. Jadi perhitungan ini menunjukkan akumulasi selama 5 tahun nanti berapa banyak dengan melihat nilai uang yang berubah. Jadi angkanya ini adalah 1137. Ini sudah present worth of annuity, jadi angka yang dikumpulkan selama 5 tahun itu tapi ditarik ke masa sekarang supaya bisa dijumlahkan dengan uang yang dibelanjakan. Jadi ini angka yang $300 sepanjang 5 tahun ke depan ditarik ke masa sekarang, sehingga namanya present worth of annuity. Nah, kemudian biaya ini dikeluarkan. Jadi berarti pabrik itu hari ini ketika dia mulai membeli pompa yang 2000 ini, diibaratkan pompanya baru dibeli sekarang, dia harus punya uang sebesar 5276 plus dia harus punya uang 1137 yang akan dia simpan kemudian dibayarkan untuk operasional, untuk maintenance selama 5 tahun. Gitu. Jadi totalnya adalah 5276 1137. Nah, dapatnya 6.413. Pompa yang baru dilakukan cara perhitungan yang sama, dapatnya 7.124. Ya, 7.104 dibandingkan 700 dibandingkan 6.400. Ternyata kalau dari sisi kuantitatif begini, ternyata lebih kecil yang pompa yang sekarang ada, yang existing pump. Jadi yang 2000 dan umurnya 5 tahun, meskipun maintenance-nya pun, tapi ternyata dari sisi perhitungan investasinya berdasarkan dengan mempertimbangkan time value of money, ternyata lebih murah pompa yang $2.000. Tetapi, jadi ini sekedar membandingkan angka, tapi yang penting kalian tahu rumus yang dipakai yang mana, dan ini pertimbangannya apa sih, pakai rumus ini karena apa, pakai rumus ini karena apa. Nah, tapi di bawah ini ada keterangan, yang di bawah ini, pompa yang sekarang ini, pompa yang ada sekarang itu sehingga nampak lebih menarik, lebih ekonomis. Tetapi kalau I-nya makin kecil, tadi kan I-nya 10%. Tetapi pada I yang makin kecil, maka nilai ini nanti akan mendekati sama. Ini tadi kan 7.100 sampai 6.400-an. Tapi kalau I-nya mengecil, itu nanti angka ini akan makin dekat. Angka ini makin kecil, sehingga makin dekat ke angka yang existing pump. Kalau harga pompa dan 2 hasil penjumlahan isinya ini mendekati sama, pompa 2, pompa itu jadi lebih menarik karena ini. Ketika dilakukan penggantian nanti akan ada kebocoran, kemudian ada downtime. Downtime itu masa shutdown. Jadi shutdown bisa ya nulis shutdown, shut diam itu, shut bahasa Inggris, down turun. Jadi masa downtime, masa berhenti, masa shutdown, yaitu untuk mengganti pompa, kan pabriknya harus berhenti dulu. Jadi kalau nilai ICC-nya mendekati sama, maka adanya kebocoran, masa downtime ketika melakukan penggantian pompa, itu menyebabkan pertimbangannya
nanti mendingan pakai pompa yang mahal aja karena peristiwa downtime cukup 10 tahun sekali. Ya, daripada 5 tahun sekali mendingan yang 10 tahun sekali. Lebih mahal sedikit, tapi isinya totalnya sama, mendekati sama, dan resiko kebocoran dan downtime-nya jadi lebih jarang. Bisa dimengerti soal ini? Tolong respon. Bisa ngerti soalnya ya? Ini nanti kasus misalnya, ya kalau misalnya nanti perusahaan itu, ini kan cuma 2 ini, pompanya cuma 2, masing-masing perlukan datanya adalah beli alat, umur alat, I-nya berapa, kemudian tenansinya per tahun. Ya, dan asumsi yang digunakan untuk sisi ini capitalized cost itu I-nya tetap sepanjang masa begini, kemudian umur alatnya juga terus, alatnya sama persis harganya setiap akhir umurnya beli lagi harganya masih segitu. Sebenarnya ini tidak terjadi ya, mana alat harganya sama terus nggak ada. Jadi sebenarnya ini tidak terjadi, tapi memang analisis ekonomi itu harus dengan penyederhanaan, kalau enggak ya enggak punya angka kita gitu ya. Jadi ini hanya penyederhanaan dengan asumsi ini. Nah, asumsi ini tentu saja karena kita pakai asumsi itu, maka analisis tipe ini memang digunakan untuk alat-alat atau barang-barang yang relatif perubahannya enggak signifikan harganya. Perubahan harga umur gitu ya, teknologinya enggak berubah, jadi alatnya umurnya segitu-gitu terus, harganya begitu-begitu terus gitu ya. Kalau sudah pasti barang yang alatnya harganya berubah-ubah terus, ya ini metode ini nggak layak dipakai. Gitu. Oke ya, mudah-mudahan bisa mengerti. Setidaknya kalau ada yang salah satu ngerti, kalian nanti saling diskusi lah, belajar ya. Ini kita waktunya pendek sekali, kita memang sayang ya kalau kurang belajar. Kita lanjut dulu ya, sekarang ke 52. Ini pernah belum ya? Belum. Sekarang lihat, ini Bapak namanya bisa saya tutup. Nggak usah lihat handout lagi ya. Jadi kalau kalian sekarang mau, sekarang kita lihat handout yang ROI payback period, jadi lihat handout yang bab 5. Kalau kalian mau sambil lihat, biar ada urat-uratan. Nah, sekarang ini soal berikutnya. Anda bekerja pada sebuah pabrik di mana mempertimbangkan untuk membangun suatu plan baru yang harganya 10 juta dolar, di dalamnya termasuk offsite installation dan biaya startup. Termasuk offsite sama startup, berarti ini plan cost. Ya, ingat ya. Jadi apa yang kita pelajari di awal-awal itu terbawa-bawa sampai terakhir gitu ya. Jadi yang waktu sesi awal itu nggak paham plan cost, sekarang harus tetap paham ya. Jadi plan cost sama dengan TPC tambah offset sama startup. Nah, di sini dipertimbangkan untuk membangun plan baru yang harganya 10 juta, di mana angka ini termasuk offset dan startup. Jadi 10 juta ini adalah plan cost. Working capital-nya 1 juta dolar. Depresiasinya 1 juta dolar. Dari mana ya depresiasi? Depresiasi kemarin rumusnya apa ya? Asumsikan tidak ada nilai sisa. Coba ada yang bisa membantu saya, depresiasi rumusnya apa? Kalau tanpa nilai sisa, kalau ada dengan nilai sisa kan beda ya kemarin. Ada yang bisa nyari? Depresiasi straight line. Depresiasi straight line kemarin ada di bab 4, di manufacturing cost. Nah, ini kalian belajar ya, bolak-balik memang materinya kalau bisa di print apa itu mungkin lebih mudah. Tapi kalau kalian memang anak milenial sekali mungkin nyari file gitu ya, digital gitu cepet juga. Boleh dibantu saya depresiasi rumusnya apa ya yang straight line? Ada di handout bab manufacturing cost bab 4. Rumusnya Bu, plan cost dikurangi dari nilai sisa ininya dibagi umur pabriknya. Nah, coba sekarang plan cost dikurangi nilai sisa, betul nggak? Umurnya tadi 10 ya? Ada tulisan umur 10 tahun nggak ya di sini? Nggak ya?
Oh, di sini dianggap umurnya 10 tahun ini pasti. Ya, enggak, bukan begitu. $1 juta, berarti umurnya berapa tahun kan gitu ya. Depresiasi sama dengan plan cost min nilai sisa per umur kan. Nah, depresiasinya sama dengan $1 juta. $1 juta sama dengan plan cost-nya tadi berapa? Siapa mau jawab? 10 juta, Bu. Soal ini. Ya, 10 juta dikurangi nilai sisa. Ada nilai sisa nggak ini? Ada tulisan assume no salvage value. Berarti ada nilai sisa nggak? Tidak ada. Jadi 10 juta min 0 per berapa? Dapatnya 1 juta kan gitu ya. Jadi umur alatnya berapa? Dibalik ini. 10 tahun, Bu. 10 tahun. Iya, bisa ya. Jadi depresiasi artinya rumusnya plan cost min nilai sisa per umur. Kalau ada nilai sisa, maka rumusnya plan cost min angka berapa gitu ya per umur. Kalau working capital kembali, waktu itu ada asumsi berikutnya ya. Working capital kembali atau enggak kembali kan gitu ya. Kalau working capital kembali nanti dikurangi lagi working capital ya. Jadi plan cost min nilai sisa min working capital per umur. Kalau working capitalnya kembali. Kalau working capital tidak kembali, ya wis rumusnya. Sebentar. Ya udah, kalau plan cost itu sudah otomatis nggak pakai working capital. Sebentar. Rumusnya cuma plan cost ya. Di situ rumus depresiasi plan cost min nilai sisa aja ya, betul? Ada keterangan tentang working capital nggak? Kalau working capital kembali gimana gitu, ada nggak di slide saya di handout? Tidak ada, Bu. Oh, nggak ada. Ya sudah. Ya udah, nggak usah dibahas itu, takutnya kamu jadi bingung. Oke, nah sekarang pertanyaannya, berapakah ROI dan berapa payback period? ROI sama dengan sesuai rumus ya. After tax profit berarti keuntungan bersih ya. Keuntungan bersih CI ya. Di slide di handout bab 5, lihat bab 5, ROI sama dengan keuntungan bersih per TCI, bukan? Iya, Bu. Ya. Nah, lihat jawaban ini benar kan? Ini adalah keuntungan bersihnya ya. Kemudian ini keuntungan bersih dapat 1 juta dari mana ya? Sebentar, ada soalnya nggak sih? Ya, kita terima aja lah. Ini dia berarti keuntungan bersihnya $1 juta. Bawahnya TCI, dapatnya 9,09. 9,09. Payback period sama dengan plan cost per cash flow ya. Betul nggak? Kalau lihat ini kan plan cost per cash flow. Betul? Bisa dilihat dari bab handout bab 5. Payback period, rumusnya apa? Plan cost dibagi cash flow, Bu. Nah, ini cash flow ya. Cash flow sama dengan apa? Tambah apa? Cash flow itu apa tambah apa? Yang disebut cash flow adalah apa ditambah apa? Ini ada di sini. Cash flow itu apa tambah apa? Keuntungan bersih ditambah depresiasi, bukan, Bu? Iya, benar. Keuntungan bersih tambah depresiasi itu cash flow. Ya, yang lainnya ini apaan sih? Catat dulu sekarang. Sebenarnya di handout itu ada, tapi kalau kalian kemarin nggak sempat belajar, pas sekarang yang dibahas ini apa, tulis dulu, nanti langsung yang ini yang kemarin dibahas gitu ya. Karena kalau sekarang kalian nggak ngerti, nggak bikin catatan, nanti nggak inget, nggak tahu nih Bu Dia bahas apa, saya belum paham gitu. Tapi kalau kalian sambil nyatet, nanti bandingkan sama handout. Ya, jadi penggunaan rumusan itu sederhana dan angka-angka ini sebenarnya sederhana. Tetapi kalau
kita nggak paham tadi, ini dapat angka dari mana ya? Ini yang agak lucu memang after tax profit-nya atau keuntungan. Ini nyebutnya after tax profit berarti keuntungan setelah pajak. Keuntungan setelah pajak ya keuntungan bersih. Ini harusnya ada keterangan nih keuntungannya 1 juta, tapi kok nggak ada di sini. Keuntungan bersihnya di 1 juta di sini, tapi nggak nampak tulisannya. Oke, kita lanjut soal bab 6. Nah, ini kayaknya kita udah bahas ini kan minggu lalu di pertemuan waktu kita belajar tabel ini saya sudah bahas, betul kan? Ini udah dibahas ya, tabel 61, 64 sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ingat ya, ini yang kuncinya dari bab ini dulu kalau kita ujiannya offline, itu kalian harus paham, ini harus paham, sangat paham. Coba perhatikan sekarang ya yang belum catatan. Sekarang boleh bikin catatan. Ini kan tahunnya 01, 12, 23, 34, 40. Ini artinya cash flow ini diterima sepanjang tahun. Dari kalau tahun 01 itu berarti dari 1 Januari sampai 31 Desember gitu. Jadi sepanjang tahun itu tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Januari, kemudian 2, 3, 4 Februari dan seterusnya setiap hari sampai 31 Desember itu punya uang cash flow kecil yang jumlahnya 1,5 juta. Tahun 1 sampai 2 berarti 1 Januari sampai 31 Desember, tapi tahun berikutnya lagi dapat sepanjang tahun tuh dapat rutin terus sehingga totalnya setahun itu 1,6 gitu. Jadi total setahunnya segini dapatnya sepanjang tahun dapat terus. Jadi nulisnya 01, 12, 23 berarti sepanjang hari. Jadi year ini ya hari itu 1 Januari sampai 31 Desember gitu lah kira-kira. Kalau di di handout saya yang bab 5, kemarin saya nulisnya akhir tahun ke, betul nggak? Tolong lihat handout bab 5, saya nulisnya akhir tahun ke 1, 2, 3 gitu. Ada? Ada, Bu. Nah, ketika nulisnya akhir tahun ke, itu kita menganggap uang itu jreng. Akhir tahun ke 1 ya berarti 31 Desember akhir tahun pertama jreng dapat sekian cash flow. Jadi tidak dilihat itu datang uang itu masuknya bulan Maret atau April atau Mei, Juni itu nggak dilihat. Pokoknya dianggap uang itu masuknya 31 Desember jreng gitu. Nanti kalau seperti itu nulisnya year-nya bukan 01 gini tapi akhir tahun ke 1, 2, 3 begitu. Sama seperti ini kan 0, tahun ke 0 ini emang 0 aja kan nggak ada periode. 0 itu titik awal. Titik awal pabrik berdiri itu minus 11 di sini artinya dianggap pabriknya tiba-tiba berdiri 1 Januari jreng pabriknya berdiri harganya 11 juta. Ingat ya MM di buku ini artinya juta. Jadi pabriknya tiba-tiba 1 Januari sudah berdiri dan uangnya yang keluar sudah dikeluarkan 11 juta minus makanya. Walaupun dia mungkin bangunnya 1,5 tahun atau 3 bulan atau 6 bulan yang lalu gitu ya. Tapi ini dilihatnya misalnya dari awal 1 Januari ini udah habis 11 juta dolar. Bu, pabriknya kan nggak berdiri tanggal 1 Januari, berdirinya tanggal 31 Maret. Ya ini titik nol ya 31 Maret gitu. Saya barusan memisahkan 1 Januari biar gampang aja membaca ini angka ini. Daripada saya bilang satu tahunnya dimulai dari 1 April berakhirnya 31 Maret itu kan lebih nggak enak bahasanya. Jadi saya memilih 1 Januari 31 Desember hanya permisalan ukuran setahunnya gitu. Nah ini pokoknya setahun 365 hari lah. 365 hari atau 366 hari kalau kabisat gitu. Nah ini 01, 12 dan seterusnya. Ini yang bawah itu ada yang 10 gini, year 10. Ini kasusnya di akhir umurnya, nah di akhir tahun ke-10 punya cash flow 1,5. Biasanya akhir umur gini punya angka berapa? Ini kan sebelumnya ini 4 sampai 10, jadi ini sepanjang 6 tahun ini 4 sampai 10 kan 6 tahun. 5, 6, 7, 8, 9. Selama 6 tahun ini, nah 2 kali 6, itu uang masuk rutin kecil-kecil yang totalnya adalah 2 kali 6. Nah, di akhir tahun ke-10-nya juga itu ada uang datang 1,5. Nah, ini adalah working capital kembali. Jadi diibaratkan di akhir tahun ke-10 pabriknya jreng berhenti,
ketika pabrik Jreng berhenti, dia masih ada punya working capital di perusahaan dan bisa di-cash-kan gitu ya. Karena ini pabrik sehat. Ketika pabrik sehat, dia working capital tuh full ada terus sampai akhir umurnya. Working capital di-maintain, dipelihara supaya ada terus sepanjang umurnya, supaya bisa belanja-belanja ke sana kemari itu untuk keperluan biaya operasional, sehingga proses produksi bisa berjalan. Ketika pabrik tiba-tiba dihentikan Jreng, harus berhenti sekarang. Nah, berarti working capital ada kan? Di sini tulisnya akhir tahun, jadi tulisnya 10. Bukan sepanjang umur. Ini ketika pabriknya berhenti, dek mandek, nah punya uang 1,5. Nah, ketika dia ngitungnya di akhir tahun umur, pakainya tabel 61 saja. Ketika hanya sepanjang setahun gitu ya, yang ngurut begini, pakai tabel 62. Ketika dia rentang waktu, dalam suatu rentang waktu dia punya nilai cash flow yang seragam, selama periode T tahun gitu ya. Kemarin kan simbolnya R sama T. Pakainya 61 dan 64. 61 itu yang loncatannya ya dari tahun ke 0 ke 4 ini. Kemudian kalau yang selama 6 tahun pakainya yang tabel 64. Wah, belum ngerti. Nanti belajar lagi ya. Mungkin minggu lalu sudah ada teman yang datang, saya nggak bisa nemenin terlalu lama, nanti kalian kemalaman gitu ya. Nah, angka-angka ini kita sudah membahas minggu lalu, jadi saya nggak akan bahas lagi. Saya mau masuk, jadi ini prinsipnya mencari IRR. IRR sering disebutnya DCF ROI. Di sini nyebutnya DCF saja, discounted cash flow. Ini adalah salah kaprah dan itu ya diterima yang salah kaprah. Jadi ini mudah sebenarnya kalau kalian paham tabelnya yang mana. Kok pakai tabel-tabel gitu sih, nggak pakai manual aja? Kalau mau pakai manual saja bisa, ya pakai manual saja bisa. Kalian bisa pakai rumus. Ini kan diskon faktor ini sebenarnya asalnya dari rumus. Yang ada di bab 6 itu ada rumus persamaan 6 berapa itu bisa dipakai. Atau kalau mau pakai bunga majemuk tahunan yang pakai 1 plus I pangkat min N yang waktu itu. Dan itu satu-satu tiap setahun ini dihitung. Tapi masalahnya 1 plus I pangkat min N itu digunakan untuk akhir tahun. Ya, bukan yang periode begini, bukan yang steady gini pemasukannya. Jadi yang 1 plus I pangkat min N yang ada di handout bab 6 ini di sini bukan ya. Nah, ini. Nah, ini kan yang ini saya pakainya gini terus ya. Saya nulisnya tahun. Ini sebenarnya akhir tahun ke 0123456778, cash flow-nya Jreng di akhir umurnya, di akhir tahunnya. Diskon faktornya pakai begini, pakai rumus yang ini karena dia tidak cash flow-nya karena datangnya sekali, dianggap datang Jreng sekali ya. Jadi tidak sepanjang tahun gitu ya. Kemudian dia majemuk tahunan. Jadi cuma sekali di diskon di akhir umurnya gitu. Jadi perhatikan bedanya. Yang ini tuh kalau dia pakai tahun ini dia pakai begini. Kalau pakai yang rentang-rentang ini pakai tabel-tabel. Kalau mau menghitung manual ada rumus ya, tapi rumit gitu. Rumus menghitung diskon faktor yang periode yang pemasukannya kontinu begini lebih rumit kalau pakai rumus gitu ya, karena rumusnya rada panjang. Ya, perhatikan bedanya. Kapan saya pakai rumus ini, kapan saya pakai tabel-tabel. Ya, kenapa gitu ya, harus paham. Oke, kita lanjut dulu. Nanti ini dipelajari lagi, saya sudah bahas ini minggu lalu. Sekarang saya akan bahas soal 62. Nah, soal 62 ini menggunakan ini. Menggunakan gambar yang ada di buku Garet. Sebentar. Kayaknya di bab 4 posisinya. Nah, ini gambarnya. Gambar 61. Jika
total capital, ya total capital itu termasuk working capital. Jadi ini TCI, total capital itu TCI. Total capital investment ya TCI termasuk 1 juta working capital. Jika TCI yang diperkirakan untuk sebuah proyek adalah 10 juta dolar, keuntungan setelah pajak itu konstan 500.000 per tahun, dan umur pabriknya 10 tahun, berapakah DCF? DCF itu sebenarnya DCF ROI, tentunya DCF das ROI atau biasa disebut IRR. IRR singkatan dari internal rate of return, internal rate of return. DCF ini discounted cash flow. Kemudian biasanya harusnya DCF das, ada garis mendatar tengah itu ROI, discounted cash flow return on investment. ROI itu return kembali on investment. Jadi sebenarnya DCF ROI itu IRR. Gitu. IRR itu apa? IRR kita pernah bahas di tadi di sini. IRR itu mana IRR? IRR adalah nilai I yang menyebabkan NPV di akhir umurnya sama dengan 0. Oh, ini agak rewel nih, mana data ya? Enggak di sini, page down. Nantilah cari lagi. Ya, untuk kasus ini cash flow-nya konstan gitu ya, diketahui TCI, kemudian umurnya 10 tahun. Pertanyaannya, gunakan gambar 61. Laju depresiasinya adalah 900.000. Nah, coba depresiasi rumusnya apa tadi? Plan cost, main nilai sisa ya. Plan cost, main nilai sisa per umur ya, betul? Per umur ya, per umur, bukan per tahun, per umur kan? Ya, benar, per umur ya. Oke. Nah, sekarang kalau lihat soal ini, plan cost-nya tadi berapa? Kan tadi diketahui. TCI-nya berapa nih tadi? TCI itu 10 juta TCI ya. Berarti plan cost-nya berapa soal ini? Plan cost rumusnya apa? TCI diapain? Plan cost itu dikurang. Iya. Berarti TCI minus working capital berarti 10 juta dikurangi working capital tadi ini. Working capitalnya berapa nih? Di sini. Dibaca soalnya working capital. Iya. Jadi 10 juta dikurangi 1 juta berarti 9 juta. 9 juta dibagi umurnya. Umurnya 10. Jadi depresiasinya berapa? Berapa depresiasi? 90%. Depresiasinya berapa dolar? Tadi kan 9 juta ya Bu, dibagi umur pabriknya 10. Jadi berapa? Jadi 0,9. 9 juta bagi 10 kok 0,9? 900.000 ya Bu. 900.000. Iya. 9 juta bagi 9, apa tadi kamu jawab? 900.000 ya. Nah, ini ada nih. Depreciation rate itu laju depresiasi, istilahnya rate ya. Sebenarnya ini ya depresiasinya biayanya berapa yang diperoleh. 900.000 dolar. Jadi cash flow-nya adalah, kalau depresiasi 900.000, cash flow-nya apa tadi rumus cash flow? Apa tambah apa cash flow? Orat-orat ya, yang lupa ya, orat-orat. Cash flow rumusnya apa tambah apa? Keuntungan bersih ditambah depresiasi. Ya, keuntungan bersih tadi berapa? Soalnya ada enggak? Ini ada enggak keterangan keuntungan bersih? Enggak ada Bu, ini bahasa Inggris, enggak ada keuntungan bersih di sini. Keuntungan bersih berapa di sini? Di soal. Iya. Keuntungan bersih, iya.
Keuntungan bersih itu artinya kan keuntungan setelah pajak. After tax profit itu keuntungan setelah bayar pajak. Nah, jadi after tax profit itu keuntungan bersih. Ya. After tax profitnya konstan pada 500.000. Depresiasinya 900.000. Jadi cash flow-nya berapa? 7.400.000. Ya, ada di sini ya. Jadi dibaca, difahami. Jadi cash flow-nya 1,4 juta. Lalu CO per CN adalah, CO itu adalah biaya investasinya TCI, CN adalah cash flow-nya. CO per CN sama dengan 10 kok bagi 1,4 sama dengan 7,14. Nah, kurva ini sembunyinya CO per CN. Ini rumusnya apa sih Bu? Nggak kelihatan. Wes lah, nggak usah dipikirin persamaan reaksinya apa. Lihat aja ini CO per CN. Jadi jangan nggak usah lihat ini rumit, nggak kelihatan. Ya. CO per CN adalah TCI per cash flow. Dapat 7,14. 7,14 ini posisinya 7 di sini, naik sedikit. Kemudian umurnya 10 tahun. Jadi ini di atas sedikit, tarik ke kanan, cari garis 10 tahun yang mana? Ini. Ini umur-umur. Ini kurva umur 10 tahun, kurva umur 5 tahun, kurva 15, kurva 25. Yang 7 ini ditarik diproyeksikan ke kurva yang 10. Lalu proyeksikan ke bawah. Dapat angka DCF persen. Kira-kira angkanya berapa ya? Bisa lihat nggak? Ini. Saya besarin dikit. Ih, lambat ini. Tunggu ya. Nah, ini kelihatan lah. Oh, bawahnya X nggak kelihatan. Gitu ya, kalau kalian bisa lihat di garet kalian masing-masing, ini 7 lebih ditarik ke kurva 10 tahun, lalu proyeksikan ke bawah, dapatnya angka berapa? Nih. Tuh. Ini turun ke bawah. 6 lebih kayaknya ya. Wah, susah Bu lihatnya kalau kayak gini harus pakai penggaris. Ya, silakan nanti diatur ya. Dapatnya berapa kira-kira? Katanya di sini dapatnya 6,5. Nah, kurva ini punya asumsi. Nah, jadi kurva ini digunakan dengan asumsi after tax profit-nya konstan gitu ya. Depresiasinya straight line, ini kan straight line. After tax-nya konstan, after tax profit. I-nya juga konstan, I sepanjang umurnya konstan. Kalau enggak bisa pakai ini. Ini di sini ada keterangannya di sini. Ya, graphical solution for simplified. Jadi solusi secara grafis untuk perhitungan IRR, DCF ini IRR ya. Dengan catatan cash flow konstan, kemudian compounded annually, artinya dia dibungakan. Jadi suku bunga itu majemuk tahunan, tidak ada nilai salvage, tidak ada nilai sisa, dan tidak ada working capital kembali. Kalau kasusnya tidak begini, ini nggak bisa dipakai. Nah, jadi kadang-kadang pabrik diasumsikan begini. Kalau diasumsikan begini, nanti gampang nyari IRR-nya. Jadi nggak harus pakai kurva, terus kamu cari yang NPV-nya 0, I-nya berapa. Gitu. Nah, yang berikutnya ini ada kasus, misalnya pertanyaannya apa sih? Disuruh ngitung pakai kurva atau pakai rumusan. Nah, ini lebih rumit. Kalau pakai persamaan ini kan CO per CN sama dengan yang tadi saya bilang nih. CO per CN itu angka ini persamaan apa sih? Persamaannya ini sebenarnya. Kok pindah tempat? Ya, kalau nggak pakai kurva gimana? Pakai manual ngitung. Jadi coba-coba pakai persamaan ini dapat I 6%. Coba lagi dapat I berapa, nanti ternyata diinterpolasi ini di sini dapatnya interpolasinya dapatnya 6,65. Jadi prinsipnya perhitungan ini sebenarnya sama saja dengan pakai kurva aja. Ini kan untuk memperjelas angka CO per CN itu dapat dari mana sih? Dari rumusan ini. Oke, ini kita tabel 6, soal 62. Soal berikutnya berikutnya ini, tapi ini saya kayaknya nanti kalian lihat sendiri kayaknya sih enggak. 62 ini nanti dulu kayaknya nanti. 64 ini sebenarnya menarik juga. Kalau kalian sudah paham tentang IRR, kemudian yang lain-lain, maka pembahasan dari
sensitivity analysis itu lebih menarik lagi. Ya. Ini saya kasih penggambaran dulu, nanti kalian bisa belajar sendiri. Sebentar, ada lambat. Nah, ini ingat, ini masih kembali ke kasus lama, pembahasan tentang manufacturing cost. Ini soalnya apa sih? Baca nanti di atasnya ada cerita pabrik, kayaknya pabrik yang tadi deh. Anda mempelajari sebuah proses baru yang potensial di mana plan cost-nya termasuk offsite dan startup diestimasi sebagai 50 juta dolar. Biaya manufacturing tahunan dihitung sebagai berikut. Raw material 12 juta dolar, utilitas utilitas 5 juta dolar, operating labor and related cost 5 juta dolar, capital related cost 13, ini termasuk depresiasi, sales related cost sekian, sales diharapkan angkanya sekian, asumsi umurnya 10, depresiasinya juga 10 tahun, working capital 20% dari manufacturing cost, 40% taxes, jadi pajaknya 40%, dan tidak ada nilai sisa. Cari DCF, cari IRR. Nah, kalau kalian lebih sudah paham, ini untuk sebelum ngitung lain-lain, ngitung dulu biaya manufacturing cost, raw material 12 di list seperti soal itu. Ingat ya, kemarin capital related cost sekian persen capital, sales related cost sekian persen sales, itu masih dipakai di sini. Tadi soalnya labor related cost sudah diketahui di soal labor related cost, sehingga dia langsung pakai angka 5 di situ. Nggak kelihatan di sini. Kecilin dikit. Ya, di sini ada nih 5. Raw material 12, utilitas 5, labor 5. Ya, 12, 5, 5, capital ini dan itu gitu. Terus total manufacturing cost-nya sekian, gross profit 60 min 47. Nah, 47 adalah manufacturing cost-nya, 60 adalah pemasukannya. Nih. Sales-nya 60. 60 min biaya produksi, dapatnya 13. Jadi ini kok umpel-umpelan gini ya, nggak kelihatan gitu ya. Kalau kalian paham tetap ngerti lah. Kemudian setelah dapat gross profit-nya 13 ya. Nah, ini terus ditulis di sini plan cost tadi 50 ya di soalnya. Ya, plan cost-nya ini kan offset tambah startup itu jadi TPC tambah offset dan startup 50. Kemudian tambah working capital 20% dari tadi ada ya. 20 working capital 20% dari manufacturing cost. Jadi dapat TCI. Jadi di tahun ke-0 min TCI. Perhatikan ya, ini saya mungkin agak cepat, saya targetnya 4 menit lagi selesai nih, nanti kalian kelelahan. Ya, jadi tahun ke-0 minus TCI, kemudian tahun 0 sampai 9 dianggap cash flow-nya 12,8 dapat dari depresiasi tambah keuntungan bersih. Mana ya di sini mana? Hitung dulu, kalau nggak ada dihitung dulu. Depresiasinya ada nggak? Depresiasi tadi kan plan cost per umur. 50 bagi umur, bagi 10. 5. Keuntungan setelah pajak berapa? Ada nggak? Ini ada pajaknya 40%, jadi nanti bisa dihitung. Ya. Ini tax ya, gross profit 13, tax-nya 40% 5,2 ya. Nanti dapat keuntungan bersih. 13 dikurangi 5,2 berapa coba? 7,8 kan? Halo. Ya, jadi gross profit 13. Nanti yang Excel-Excelnya masih salah, lihat ya nih ya. Gross profit itu dapatnya dari sales dikurangi biaya produksi. Kemudian dapat 13. Dikurangi pajak 7,2 sama dengan 7,8 ya. 13 min pajak. 40% dari 13 nih. Jadi selisihnya adalah keuntungan bersih 7,8. Supaya jadi cash flow 7,8 tambah apa tadi? Keuntungan bersih tambah nih cash flow. Ya, depresiasinya tadi sama dengan 5 karena plan cost-nya 50
umurnya 10. Depresiasinya berapa nih tadi? Rumus depresiasi apa tadi? Ya, 50 dibagi 10, berarti 5. Depresiasinya 5. Keuntungan bersihnya berapa tadi? Keuntungan bersihnya. Sehingga cash flow-nya 12,8. Jadi ini tabel ini sebenarnya terpisah ya. Ini dikasih garis lurus ini mungkin bikin bingung. Ini sebenarnya urusan yang berbeda. Sebelah kiri hitungan biaya produksi dan keuntungan bersih. Lalu ini penabelan yang kayak tadi, periode 0 itu statement TCI. 0 sampai 9 itu cash flow-nya 12,8 per tahun ya. Ini per tahun sebenarnya. Tahun ke-10 ini dianggap ini 0 ke 9. Tahun ke-10 itu working capital kembali 9,4. Working capital kembali enggak? Ya. Working capital dianggap kembali nih berarti. Kemudian tambah 12,8 cash flow yang tahun terakhir. Ya. Nah, kemudian ini bisa sebenarnya bisa dihitung. Ini tidak diceritakan gimana ngitungnya, dia pakai kalkulator aja gitu. Nah, ini sensitivity analysis itu dilakukan dengan contoh kasus ya, pelajari sebentar. Sensitivity analysis itu kalau kita memvariasikan variabelnya membesar atau mengecil nanti efeknya apa ke IRR misalnya. Ini ada 2 kasus kalau pabriknya 2 kali lipat atau setengah kali ukurannya. Kalau plant size-nya kali 2, kalau plant size-nya kali setengah, efeknya apa? Nah, perhitungan plant cost, raw material, utilitas itu diulang lagi dengan data yang tadi yang sebelumnya ini net kayak sini. Jadi yang atas ini plant cost, raw material, utilitas, elaborated cost, sales, total manufacturing cost dihitung lagi. Ini basisnya angka yang sebelumnya, yang di halaman sebelumnya ini, tapi ukuran pabriknya diperbarui. Utilitasnya di sini, misalnya raw material ini 12. Kalau ukuran pabriknya 2 kali, raw materialnya jadi 2 kali kan ya? Kalau pabriknya memproduksi kapasitasnya dibuat 2 kali lipat, raw materialnya kan jadi 2 kali lipat, jadi 24 bukan? Betul? Bisa merespon saya? Ya, jadi raw materialnya 2 kali, utilitasnya 2 kali, labornya akan tetap biasanya. Ingat ya, ada yang biaya produksi variabel sama biaya produksi tetap, ingat kan? Biaya produksi variabel itu yang akan berubah nilainya berdasarkan kapasitas. Kalau biaya produksi tetap itu yang tetap. Biasanya raw material utilitas akan mengikuti kapasitas. Sales related cost karena di sini ada sales-nya, maka sales related cost juga mengikuti kapasitas. Yang lainnya bisa dianggap tetap. Buktinya mana? Kita lihat. Ini lihat. Raw material jadi 24. Ini dilihat ya keterangan plant size kali 2. Ini raw materialnya jadi 24, utilitas jadi 10, labornya tetap 5, salesnya 24. Dapat dari mana sih? Ke atas. Lihat nih. Ini 5, 12 kali 2. Ini kali 2, 10. Labornya tetap tadi ya. Capitalnya ini berubah sedikit karena 26% dari capital. Kemudian salesnya tadi jadi 24 juga. Jadi perhatikan mana yang angkanya berubah. Ya, angkanya berubahnya karena apalah gitu. Capital related cost itu sekian persen plant cost. Kalau plant cost-nya berubah ya otomatis dia berubah. Plant cost dihitung pakai ini yang 610 eksponen. Kalau pabriknya ukurannya 2 kali lipat, nanti kalian pakai perbandingan dengan size eksponen. 2/1 kali nilai plant cost yang sebelumnya. Gitu ya. 2/1 pangkatnya size eksponen gitu ya. Kali harga pabrik yang sebelumnya. Masih ingat ya 610 eksponen? Sama seperti harga alat, tapi ini dihitungnya plant cost ya. Kalau setengah kali, maka raw materialnya tinggal setengah, utilitasnya tinggal setengah, labor related cost-nya tetap, capitalnya otomatis berubah karena plant cost-nya berubah, sales related cost setengahnya juga. Nah, perhitungannya dilakukan, nanti perhitungan gross profit, depresiasi apa dilakukan juga berubah-berubah sehingga nanti dapat angka baru, sehingga IRR-nya juga berubah. Gitu.
Cara mengerjakannya pasti sama dengan cara yang sebelumnya, pakai cara tabel-tabel itu. Ini yang kita pelajari tadi, nanti dapat IRR. Ya, setelah kita dapat data IRR, nanti kita bandingkan. Kalau pabriknya 2 kali lipat jadi bagaimana? Kalau pabriknya setengah kali lebih kecil jadi bagaimana? Ternyata IRR-nya berubahnya begini. Kalau membesar jadi 30,57, kalau mengecil menjadi setengahnya jadi 4,65%. Kalau yang berubah sales-nya gimana? Kalau berubah sales, harganya lebih mahal 10% atau lebih murah 10%, akibatnya apa? Masuk itu namanya sensitivity analysis. Nah, perlu waktu untuk mencerna ini, tapi sebenarnya ini pekerjaan yang diulang, pekerjaan yang biasa, tapi diulang untuk variabel ini. Jadi sebenarnya kalau kalian mengerti cara perhitungan ini mau diapain juga ngerti. Yang baru dari pembahasan ini adalah ketika ukurannya berubah, ukuran pabrik berubah, maka nilai plan cost menggunakan 610 exponent. 610 exponent mudah-mudahan masih ingat, yang pangkatnya 0,6. Kalau harga sales yang berubah, itu nggak pakai 610 exponent, di harganya aja berubah. Nanti pendapatannya akan berkurang 10% atau pendapatannya naik 10%. Yang berubah yang lainnya apa? Sales related cost aja. Non sales related cost tetap gitu ya. Jadi biaya-biaya produksi selain sales maupun biaya-biaya produksi selain sales related cost angkanya tetap. Yang berubah hanya sales related cost. Terusannya gimana? Sama seperti prosedur yang barusan, cari gross profit, cari cash flow, working capital apa, dibikin lagi kolom tabel, nanti bisa dapat IRR yang baru. Ingat ya, DCF ini adalah IRR. Sampai sini mungkin ada komen, ini sudah jam 8:20. Saya tadi targetnya lebih 15. Sudah pada ngisi modul ya. Nah, memang harus praktek soal sebenarnya nanti ya. Kalian di sini banyak soal di sini. Tolong dipahami yang ada di sini dulu. Kalau kalian mau Excel-nya dibenahi yang pernah saya minta, silakan dibenahi. Begitu dulu sampai soalnya udah sampai bab 64 ini sudah kita bahas di sini. Bab 7 kita nggak akan belajar, udah. Nah, di kita tadi dan bab 6 ada bab 4 yang kita mungkin belum singgung tapi sudah pernah dipelajari, raw material, tentang biaya operasi gitu ya, nanti belajar ya. Yang tadi tuh labor related cost sekian persen, capital related cost ini bisa lah kalian. Nggak perlu dibuat rincian-rincian. Saya stop dulu share-nya. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya cukup ya. Saya minta tolong kalian sudah ngisi modul? Sudah, Bu. Sudah pada ngisi modul? Oke. Sudah, Bu. Ya, nanti saya lapor ke fakultas. Insya Allah yang nggak masuk pun nanti bisa dianggap masuk karena kuliah pengganti statusnya. Nanti paling yang untuk minggu depan saya janjian dulu sama kalian di WAG ya. Nah, silakan belajar bersama. Nanti kita ujiannya kemungkinan online lagi kayak waktu itu oral karena kalau hitungan tuh rumit nanti saya akan cari cara supaya bisa untuk pemahaman kalian. Cari cara yang saya bisa lihat kalian paham seberapa banyak. Gitu ya, sampai sini dulu ada komentar. Sekali lagi minta maaf tadi karena saya ada full dari pagi sampai sore sehingga tidak bisa kuliah siang jadi harus malam. Mudah-mudahan masih bisa ngikutin. Sekian dulu ya, kita tutup sekarang mungkin ditutup saja nih. Ada yang mau nutup doa? Haki mau tutup doa, Haki? Boleh, Bu? Iya. Setelah pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, untuk siap-siap ujian juga.